pertanyaan kalian bisa aku jawab. Tapi kalian tanya pakai dalil, nanti kalian ketik 2 handphone di situ, silakan aku sebutkan dalilnya, aku bacakan. Jangan kalian kita disuruh pakai data. Karena kalian pasti nggak percaya dari congor aku, makanya kalian pegang handphone 2, kalian buka sendiri, kalian baca sendiri. Itu diskusi, maki-maki. Jadi perintah di dalam Al-Quran itu sholat itu banyak. Salah satu contoh di dalam Quran surat Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimi salati lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, coba dibalik pertanyaan, dibalik lagi. Di mana perintah Yesus itu beribadah di gereja? Tidak ada. Mana coba Kristen jawab dari bawah, ada perintah Yesus beribadah di gereja? Ada? Coba tunjukkan data dulu. Ayo, yang Kristen yang mau naik silakan jawab. Gini, Kristen tuh ibadahnya bisa. Saya mau bicara. Harus di gereja. Nyong. Aku mau bicara. Bisa. Ya bicara konyong, bicara konyong, itu Kristen dari lapin itu. Woi. No, itu makanya ditanya kan, temanmu tadi tanya, saya jawab. Sekarang kamu jawab, ada perintah Yesus beribadah di gereja? Coba tunjukkan data di mana? Tunjukkan. Ada? Anda Kristen? Coba jawab. Ayo. Tidak bisa jawab? Ya, Kristen tuh ibadahnya bisa di mana aja, nggak harus di gereja. Tahu, kepala otak kau. Stadion bisa. Blender, kau binatang kau. Kau lebih binatang. Enak aja aku bilang kau binatang. Kau yang binatang, kau domba. Bahasa menghina Kristen aja. Siapa yang menghina? Siapa yang menghina? Rupanya siapa yang mengajarkan rupanya makan babi? Siapa yang ada dilarang rupanya? Siapa yang ngajarin kami dilarang makan babi? Karena tidak ada lagi babi zaman dulu. Makanya muka kau peta kayak babi. Nabi Muhammad itu. Kau coba ngajar. Muka kau peta kayak babi kau. Ada otak kau. Kau diskusi kau. Apa sih, jangan ditendang orang kayak gitu, biarin aja. Enggak aja. Kan diskusi pakai data, kita pakai data. Kalau kalian mau bertanya tentang data sama kami jawab. Tapi kalau kalian mau ngamuk-ngamuk, kau udah pilih suka-suka ayah kau aja bicara kan, makanya masuk neraka. Kapan pula Yesus ngajarkan gereja? Kapan? Bicara. Justru kalau di Matius 65 dikatakan di situ, apabila kalian berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah, maka kalian orang munafik. Tetapi dilanjut ayat selanjutnya, tetapi berdoa dan beribadahlah kalian di dalam kamar dengan cara sembunyi-sembunyi agar Bapa melihat dan mendengar kalian. Itu dalilnya. Agar kita itu. Jadi kenapa sedangkan di gereja nggak ada diajarkan? Udah jelas. Blunder, jangan marah-marah. Apalagi kayak gini-gini, kau nggak ada otaknya nih, nggak ada pendapat. Jangan marah-marah, blunder. Apalagi bising kali, nggak ada adabnya macam Kristen, macam Kristen. Blunder, jangan marah-marah. Blender nama aku punya, enaknya aku bilang blunder aku. Kau sekarang itu aja dalilnya. Kalian tidak mengikuti ajaran Yesus. Clear, selesai. Kalian masuk neraka. Apalagi? Cocok dimaki lah. Kau nasihatin tadi sama kawan-kawan kau. Gak usah curhat kau di sini. Kamu ngapain gak natas? Ke atas mau ngapain kau? Kau bantah aja. Siapa yang ngajarin kau gereja? Siapa? Ya, di Kristen tuh ibadahnya bisa di mana aja, di gereja, di lapangan bola, lapangan basket. Kepala otak kau itu lapangan bola. Enak-enak kau aja. Makanya masuk neraka kau. Mampus kau situ kau. Masuk neraka aja kau udah piring. Gak usah banyak kau. Kalau ditanya itu satu-satu, misalnya nih contoh nih, izin dulu woi. Kalau diskusi itu kalau ditanya ya dijawab. Misalnya, siapa yang memerintahkan Anda pergi gereja hari Minggu? Ya dijawab. Kalau nggak bisa menjawab ya tidur gitu loh. Akan kalian sholat itu pakai toa, emangnya Nabi Muhammad? Ada. Dengar kau Morgan, ya. Kalau kau mengatakan kami pakai toa, diam dulu kalian, bising kali kalian noten-noten, nggak ada beresnya kalian lah. Nggak pernah ada diskusi. Oke, kalau kau mau mengatakan kau pakai toa, enak ya, diam kau desa. Kalau kalian mengatakan masjid pakai toa, ketika azan berkumandang atau di masjid itu ada toa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Enak kan?
Tetapi kalau di gereja, marilah memuaskan Blunder, birahi jangan kau hingga baca pagi cuma hari gitu, ketika suami sedang keluar kota. Coba, nah, Izin mana dari beda? izin. Apabila kan bising kali kan tengoklah. Nah, coba. Karena apa? Kalian seharusnya begitu. Karena kalian selalu mengatakan sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Udah jelas, pohon juga makhluk. Makanya kalau kalian pakai toa, dibacakan pendeta kayak gitu, pohon berbunting, bunting pohon, Weh. betul? Iya, bunting pohon. Blunder. Coba, Blunder. kan itu memang ya. Kau Menyingkap cium dalam auratmu, itu. zakarmu seperti Sampai tidak zakar kelihatan keledai. tuh. Apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian wanita yang pertama merampas kemaluan laki-laki tersebut. Au, cerot. Kan enak gitu kan? Nah, coba. Makanya pakai toa. Kalau kau pakai toa, siapa yang ngajarkan? Kau perempuan Gereja. apa laki-laki kau? Kau lah laki-laki, kau perempuan kau. Blunder, rasa cium itu lantai itu sampai jelmaan jidatmu. Kau lah babi jelmaan muka kau petak kayak macam babi gitu kok. Aku Satu-satu babi. ngomong lawan blender siapa? Esau turun dulu, si Morgan dulu. Esau turun. Bareng-bareng kau ngomong. Inilah Kristen ini kalau diskusi. Bareng-bareng dia ngaco. Yang di sini itu Yang gentle, yang gentle. Satu-satu. Enggak. Kau Morgan ngomong. Yang gentle. Ya ngomong. Kalau berdiskusi agama itu nggak kayak mulut blender ini, mulutnya binatang semua gitu. Kau lebih binatang. Nah, kau Aku binatang. pakai data kau. bicara. Aku pakai data. Iya pakai data pun kau ngomongmu itu nggak penting. Lu memang kayak gitu kan tadi gue beranalogi kalau Kau binatang, kau blender. aku Kamu memberikan binatang, jalan kau agar lebih. binatang, kau Woi, blender. dengar ya. Aku memberikan Kau pasti saran. turun binatang kau. Kau lebih binatang. Enak aja aku bilang Kau binatang keturunan monyet. binatang. Gak ada di Al-Quran kami binatang. Ini Karena aku memberikan mulutmu saran. kotor. Aku Kalau kau memberikan berdiskusi saran agama, kepada kalian. mulutmu Woi, tak sekotor itu. iya, siapa yang kotor? Orang Bible Mulutmu kau aku kotor bacakan. terus. Dari Gimana kau kotornya? berdebat mulutmu kotor, menghina, memaki. Mana ada aku menghina? Ah, pantat kau itulah nggak ada. Pantat kau lah, kurap. Memang pantat kau kau yang anjing, kurapan kau, hitam. babi kau, binatang. Babi kau babi. Ongkem dulu kau, biar ku kenal muka. Banyak kali gaya kau. Ongkem dulu kau babi. Kepala otak kau tuh. Biar ku kenal lu mukamu anjing. Congor kau tuh mau Ongkem congor dulu babi. kau. Ada otak kau. Ongkem dulu kau, kalau Ngapain kau. kau kan? Gantan. Nanti kau sorong pantatku kalau kau kan. Kau sorong pantatku. Binatang sebetulnya. Bukan Siluman kau. Pak, bukan oncom, oncem. Bukan oncom, oncem. Mana pakai oncem? Oncom, Makanya. Loh, aku membacakan Bible kau lucu kalian. oncom. Mana Aku membacakan Bible kalian. Kan tadi kan gue bilang, aku memberikan saran kepada kalian. Hei, aku memberikan saran kepada kalian ketika ada ayat beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk agar makhluk-makhluk semua yang lain mendengar. Kan lebih hikmat dengan cara kayak gitu. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari. Bisa tidak kamu menggunakan baik Ini yang lain baru naik, diam dulu. Kalau binatang, loh, aku memberikan saran. Woi. Manusia apa siluman kau? Manusia lah aku monyet. Enak aja aku Gini bilang loh siluman. tadi pertanyaannya kan gini. Menghina aja. Kenapa? Dengerin dulu Morgan. Saya luruskan ya. Kan pertanyaan gini. Kenapa Anda sholat pakai toa? Ya nggak ada masalah pakai toa karena yang disebarkan itu enak didengar. Nah dibalaslah oleh blender. Coba kalau kau yang pakai toa membaca Amsal. Nah itu kenapa kau tersinggung orang membaca gitu loh? Kan dijawab. Iya, betul. Amsal berapa itu yang blender? Amsal Dikasih tahu 7:18. lah, blender. Marilah Amsal memuaskan birahi hingga pagi hari. Blender, supaya teman-teman Kristen itu tahu, kau kasih data dulu, Amsal berapa dulu? Amsal 7:18. Amsal 7:18. Gitu loh. Jangan dulu bisa nggak Morgan. kamu baik Yang lain yang baru naik sebentar coba ada nggak Kristen kira-kira ibu-ibu Kristen atau bapak-bapak lah Kristen baca Amsal 7, 18, 19 di pasar atau pakai suara pengeras? Ada yang berani baca? Saya gaji 1 juta. Saya gaji uang cash 1 juta kalau ada yang berani baca Amsal di tempat umum suara keras. Ada yang berani? Saya berani. Ya, mati kau. Coba tes dulu di sini suruh baca. Tes dulu di sini. Suruh baca dulu Bang. Amsal 7, 18, 19. Silakan. Enggak si blender ini nongkem dulu kau blender. Biar ku kenal lu mukamu siluman Nanti apa binatang. nanti kau sorong pantatku kalau on cam kau sorong pantatku nanti. Payah. Anjing manusia anjing kau. Kau lah ya. Nanti kau sorong pantatku on cam Yang aku. nampak kami Sorong kau nanti. siluman apa manusia Kau kau. sorong pantatku Udahlah nanti. cukup lah berantem kayak gitu. Ayo diskusi baik-baik ayo. Pakai tidak data. blender ini ngomongnya kayak apa ya? Udahlah Di kau mana? juga baru naik. Pertama kalian lihat diskusi si blender ini memaki dan menghina terus Di menghujat. mana aku memakinya? Si anjing ini. Kau lanjing. Tahu lah ulangi dulu. Kau lanjingin aja kau Nggak bilang sadar anjing. kau blender maki-maki orang, nggak Kau yang sadar duluan kau. kok enak aja kau.
Dari tadi kau maki-maki orang, kau Siapa anjing. yang ku maki? Siapa yang ku Kristen maki? itu selalu kau hina, anjing. Dari mana dia menghina? Lucu kau nih. Binatang. Kau binatang. Makanya bilang yongken kau. Udahlah Morgan, apa? Udahlah Morgan, udah cukup. Orang gak ada menghina bacakan ayat kok. Bible kalian ku bacakan. Terima kasih kalian. Agak lebih hikmat ku bacakan itu. Biar lebih hikmat ku kasih saran. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari. Trot. Saat suamimu sedang keluar kota. Kan lebih enak. Kan lebih enak itu mendayu dia. Lu lucu. Aku memberikan hikmat. Apabila ada dua. Ulangan 25:11. Apabila ada dua orang berkelahi, kemudian istri yang seorang mendatangi laki-laki tersebut dan wanita tersebut merampas kemaluan laki-laki tersebut, trot. Kan enak kan? Enak kan gitu kan? Saran agar apa? Agar bisa tersebar Injil itu kepada seluruh makhluk gitu loh. Coba pakai toa. Kok nggak aja? Beda. Makanya coba kalian sampaikan gitu. Kok kalian marah? Kan tadi gini loh, Anda sendiri tadi mengatakan kami nungging-nungging gitu loh. Ya kan nggak ada, sholat itu nggak nungging. Sebagaimana juga Yesus juga kan sama. Yesus kalau gitu nungging juga dong. Nah, itulah yang membuat berbalas pantun. Makanya kalau bertanya itu yang bener gitu loh. Kan pertanyaannya Blender, ada nggak perintah pergi gereja hari Minggu? Terus lu balas, ada nggak perintah nungging-nungging kan gitu? Itu kan nggak bagus gitu. Nah inilah kau kalau nggak bisa menjawab pertanyaan, kau yang menghujat duluan. Itu maksudnya gitu loh. Makanya diskusi baik-baik, jujur aja. Oh nggak ada kalau hari Minggu, ya sudah. Jangan berbalas pantun, mengatakan nungging. Kalau ya gitu juga Yesus nungging dong. Lu nggak lihat Yesus ngapain tuh? Nabiri, Yesus nungging apa dia sujud? Jawab Nabiri. Nabiri jawab jujur. Yesus nungging apa sujud? Menghujat aja kerja kalian. Kalau nggak senang jangan menghujat, membalas. Lucu kalian yang nonton nih. Itu Bible kalian yang gue bacakan. Marahinlah Bible kalian kok, kenapa congor aku di kalian marahin. Jadi sebenarnya ini yang menghujat itu kepada Yesus itu adalah Kristen, bukan Islam. Jadi Kristen itu kayak tadi kan dia berkata nungging-nungging, padahal di dalam Matius 26 nomor 39 itu Yesus sujud. Terus juga ada teman-teman banyak Kristen berkata itu umat Muslim itu pocong apa segala macam kan, padahal Yesus mati di kafani. Yesus mati di kafani itu dalam pemahaman Bible itu Yesus mati di kafani. Nah, coba ditanya nih. Kristen ini mati pakai peti perintah pakai jas. Pakai jas, sepatu terbalik. Yang kiri di kanan, kanan di kiri. Mau ngapain? Sepatu terbalik. Jadi sebenarnya yang menghujat itu Yesus itu adalah Kristen. Contoh, di dalam Korintus itu Yesus anak domba yang digeret leher, anak hewan. Nah, yang digeret pula lehernya. Nah, di dalam Yohanes juga berkata begitu. Benar, Congormu benar. Nah, saya tunggu dulu. Di dalam, ya sebentar dulu. Tunggu dulu. Itu memang yang tertulis. Makanya Blender tadi itu baca data. Contoh, Galatia 3:13. Di situ Paulus berkata Yesus dikutuk. Atau di dalam Ulangan 21-23 yang Gini kawan-kawan. Tunggu dulu. Pada saat ada Kristen yang agak kasar, Anda bilang menghujat, tapi saat Anda menghujat enggak sadar diri. Tunggu dulu. Yang saya bilang di sini, Bung, Kristen yang menghujat Yesus bukan Islam. Bible Anda yang menghujat Yesus kan? Saya tanya Kalau dulu. Kristen yang ngomong agak kasar dianggap menghujat. Tunggu dulu. Saat Yang Anda menghujat menertawai menghujat, menganggap diri bersih. Inilah Gitu, Anda, kan? inilah Anda, Bung. Ditanya apa, kamu jawab apa. Saya tanya, di Bibelmu itu yang berkata Yesus itu anak domba itu di Bibelmu atau orang Islam yang kata? Kau jawab. Kau jawab dulu. Yesus dikatakan anak hewan, anak binatang itu orang Islam yang kata atau orang Kristen atau di dalam Bibel? Kamu jawab. Jawab dulu. Yesus terkutuk yang kata orang Islam atau orang Kristen? Kamu jawab. Ayo.
Jadi yang menghujat Yesus itu bukan Islam. Itu bukan asumsi kalian. Anda, Bonar. Oh, jadi itu blender masuk asal. Asumsi. Kau buka di Amsal anak jenderal, kau buka di Bible kau Amsal 7:18 kubacakan. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari di saat suamimu sedang keluar kota. Iya, betul. Itu kamu pengertian Betul kan? Loh, ya itu aku bacakan. Aku tidak Karena ada pikiranmu memahami tentang pemahaman. tertutup dengan kebencian. Aku tidak mengambil kesimpulan tentang ayat itu. Nggak ada aku sampaikan kesimpulan tentang ayat itu. Aku hanya membaca sesuai teks. Nggak ada aku mengambil kesimpulan dan nggak ada aku menafsirkan. Aku hanya membacakan saja sesuai Bohong kau dalil. blender kalau tidak mengambil kesimpulan, makanya Loh, kau aku baca mana dengan mengambil kesimpulan? menertawai Nggak karena ada. kau sudah mengambil Nggak kesimpulan. ada aku mengambil kesimpulan. Ada aku ambil kesimpulan kan nggak ada. Aku cuma Bohong membacakan. kau kalau tidak mengambil kesimpulan. Sudah, kau mengambil Siapa yang kesimpulan, mengambil makanya kesimpulan? kau menyimpulkan seperti itu. Siapa yang menyimpulkan? Mana ada aku menyimpulkan? Aku cuma membacakan Ya, kok. si blender lah. Kan memang kubacakan. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari saat suamimu sedang keluar kota. Cerot-cerot. Kan gak ada kesimpulan tuh, Nah, gak ada kan? Kan gak ada Di kan? pikiranmu kan sudah lain. Kau nggak bisa, kau nggak bisa menghakimi pikiran orang. Nggak bisa bro. Kan datanya ada gini saya bacain Kan ya. bisa Coba tahu. ini, diam dulu saya bacain yang Kalau baik-baik. menghakimi tidak, tapi Tunggu kalau dulu saya mengetahui bacain kami bisa baik-baik. tahu kok. Diam dulu. Seperti apa? Ini diam dulu saya bacain. Terus menurut kamu, pendapat kamu saya bacain gimana? Blender. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah ini nggak ditafsirkan. Bagaimana pendapat Anda? Kalau ayat dibaca, baca semua, jangan sepotong-sepotong seperti itu. Itu kan ada maknanya semua itu. Kalau begitu, saya kasih waktu Anda baca Kejadian sampai Wahyu. Kita diam semua. Silakan. Ayo kau baca. Anak jenderal. Anda yang protes kok. Anak Anda yang jenderal, klaim semua dengar ya. kok. Anak jenderal, ini kemarin waktu 17 Agustus, aku melihat anak SD pas jemput anak sepupu berantem. Anak kelas 6 SD, begaduh, begelut gara-gara masalah apa namanya perlombaan, begelut. Aku melihat tahu-tahu ada anak perempuan. Anak perempuan ini memisahkan laki-laki tersebut yang berantem dengan cara buka resletingnya. Dipegangnya burungnya. Apa ini? Kenapa kau pegang burung aku? Kata gitu. Loh, apa? Nggak boleh. Kalian nggak boleh berantem, katanya. Dibilang gitu. Loh, kenapa? Aku baca di kitabku kemarin di Ulangan 25:11. Kalau ada orang berantem, burungnya dipegang, katanya gitu. Tititnya dipegang, titit katanya. Titit. Loh, itu katanya. Aku tanya lah sama dia. Menipu lah kau blender. Kan, menipu Kalau kan, ada tengok lah kan, seperti itu menipu. berkelahi, Itulah kau. terus Itulah. dia Kau ngomong buka lah seperti Ulangan itu. 25:11 tuh, kau buka. Tipu-tipu Lucu lah kau nih. kau. Kalau dia ngomong seperti itu. Loh, memang itu. Dia ngomongnya, loh, jangan jadi. Kok bilang Hanya ke kita? kelebihan kau Iya. blender satu, pintar mengarang kau. Tunggu dulu, Jujur, lebih pintar singkali mengarang kau itulah kan. Jadi terakhir yang satu lagi memang berhenti. Yang satu lagi aku tanya, Dek, kau nggak boleh kayak gitu pantang, Dek. Nggak boleh kau pengen titit orang. Enggak, Om. Ini memang kemarin gitu aku baca di kitab. Terus anak satu lagi yang kawannya, kok kau pengen punya dia? Pegang juga lah punya aku, katanya gitu. Iya, mak jangan, nggak boleh kayak gitu, aku bilang. Ya kan Om, gitu cara memisahkannya Om. Buktinya orang ini nggak berantem. Kan nggak berantem lagi kan Om, Bebas kau, katanya. Blender. Betul. Nah, itu sekarang itu ada di Ulangan 25:11 kau baca. Itu bukan apa-apa. Dan dia ini anak perempuannya anak Kristen. Aku Kristen Om. Aku baca kemarin di kitabku. Luar Sebacaku biasa kau bisa. blender, pintar ngarang kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kok pinter Kau ngarang? blender jelek-jelek tapi lucu juga. Ayo Loh, dialog aduh, yang Mang. mengedukasi yuk. Siapa yang mau menghadapi saya? Ayo dialog yang mengedukasi. Kita edukasi penonton karena penonton nonton kita itu data ya. Ayo siapa yang mau apa? Debat dengan saya, silahkan kawan Kristen. Debat sama blender aja Bang Sugi. Oh enggak lah. Apa tema yang mau diangkat apa? Yuk. Apakah Nabi Debat Muhammad sama bisa Abang Blender mengusir aja ini. setan? Negeri apa temanya negeri? Apakah Nabi Muhammad bisa mengusir setan? Jangankan Nabi Muhammad, Nafiri. Jangankan Nabi Muhammad, ya. Umar bin Khattab itu paling ditakuti oleh iblis. Seandainya iblis itu mau berpapasan dengan Umar bin Khattab, jarak 1 kilo sebelum berpapasan dia sudah lari, Nafiri. Itu ada banyak riwayatnya, Nafiri. Jangankan Nabi Muhammad, saya aja ditakuti oleh setan.
suatu ketika tahun 2014 saya itu mimpi ketemu orang yang ngaku Yesus. Saya dibawa ke bukit tinggi ya, bukit tinggi sekali. Lalu saya ditunjukkan bumi sebelah timur itu meledak-ledak seperti likuifaksi yang terjadi di Palu itu. Lalu kata orang itu, akulah jalan kebenaran, akulah hidup, akulah Tuhanmu. Saya jawab, kamu bukan Tuhan, kamu iblis. Sebab Tuhan tidak mungkin nampak. Kabur dia sama saya. Nah, jadi jangankan Nabi Muhammad, iblis saja takut sama saya, gimana sih? Oh ya, sebelum ini ya, saudaraku sekalian, mohon didukung channel Bible Berjalan karena channel Sugi Reaksi sedang terkena dismon. Aduh. Ya, mohon dukungannya yang di channelnya Bang Andi, Bang Juma. Ini channel saya tiba-tiba kena dismon yang Sugi Reaction. Mungkin untuk beberapa hari ke depan jarang live ya. Saya akan fokus di Bible Berjalan. Terima kasih pengumumannya. Ya. Oke, makasih Pak Dentar dulu Napiri. Yang udah dijawab sekarang. Siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan? Agama mana Tuhannya yang pernah dibawa oleh iblis? Jawab Napiri. Pertanyaan yang sama. Ya, tak tanggapi dulu mimpinya Pak Ustadz. Nggak usah tanggapan, langsung aja jawab. Siapakah Tuhan yang pernah dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi? Jawab. Ya Tuhan Yesus. Jadi Tuhanmu dibawa oleh iblis ya? Itu bukan dibawa, itu dicobai. Dibawa bro, ada tanya jelas. Kalau Yesus itu tidak dibawa oleh iblis, maaf sebentar. Itu satu. Kalau Yesus itu tidak dibawa oleh iblis, apakah Yesus itu manjat sendiri ke atas bumbungan bait Allah? Atau Yesus itu jalan sendiri ke atas bukit? Bukankah di situ dikatakan kemudian iblis meletakkan Yesus di bumbungan bait Allah? Coba, itu di situ dikatakan meletakkan. Coba di dalam Matius 4 itu baca baik-baik. Baca Matius 4 nomor 1 itu. Baca. Matius 4. Ini abang-abangku, apapun Taruh, yang anak jenderal ini anak jenderal izin dulu ke Napiri dulu, anak jenderal satu-satu. Ke Napiri dulu kan dia yang mengeluarkan pertanyaan. Ya. Anda standby dulu. Matius 4 itu setelah Yesus dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh Yesus Kudus. dibaptis apa sih kau ini ngawur banget loh. Orang dia lagi habis puasa itu habis dibaptis, gimana sih Nafiri ini? Bertengkar. Iya, setelah dibaptis Yesus puasa lalu oleh Roh Kudus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi Yesus tuh dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nggak ada Roh Kudus di situ loh. Oh, roh dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Kan Roh Kudusnya sudah turun waktu dibaptis dalam bentuk burung merpati hinggap di Yesus. Oke, Pak De lagi, dia Napiri, Pak De lagi, siap. Silakan Pak De. Jadi pas di padang gurun itu iblis memakai ayat-ayat seperti kaum muslim memakai ayat-ayat. Ntar dulu Napiri. Ini malah kemana-mana Nafiri. Ya, di dalam Matius 4 itu jelas-jelas Yesus itu dibawa oleh iblis, diotong-otong oleh iblis. Nih kalau nggak percaya kita baca ya dari ayat 1 ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bentar dulu, bentar Nafiri, bentar. Kalau kamu nggak bisa dialog turun, ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Menempatkan. Iya, berarti Yesus dibawa ditempatkan di situ. Masalahnya di mana? Tidak ada masalah kan di situ. Masalahnya Tuhan Anda yang diotong-otong iblis. Itu pertanyaan Bang Andi tadi. Iya, itu nggak ada masalah. Nah berarti iblis nggak takut sama Yesus. Buktinya dia bisa diotong-otong oleh iblis. Bedakan dengan Uman bin Khattab. Bentar Nafiri.
Bedakan dengan Umar bin bedakan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jangankan di bawah iblis. Mau ketemu Umar bin Khattab jarak 1 kilo, iblis sudah lari. Nah, Tuhanmu bisa diotong-otong oleh iblis, gimana nih? Pertanyaannya, iblis yang ditakuti Umar bin Khattab itu siapa nama iblisnya? Harus jelas. Lah terus yang mencobai Yesus itu siapa nama iblisnya? Lucifer. Mana ayatnya Lucifer? Lucifer bukan nama, itu jenis iblis. Lucifer apa nama? Ya Lucifer nama iblisnya. Kalau Umar bin mana Khattab ayatnya di situ siapa? dikatakan Lucifer? Mana? Dikatakan Lucifer di mana? Loh, emang namanya Lucifer iblisnya itu? Lucifer itu jenis, bukan nama. Ngawur aja kau ini. Saya tambahin lagi Pak D. Matius 4, 8 sampai 10 ya. Ini jelas banget nih. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Nah, beri pertanyaannya. Ya, berapa jam iblis membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi? Berapa jam kira-kira perjalanannya itu? Silakan. Sekejap mata. Sekejap mata, baik. Waktu Yesus dibawa oleh iblis, siapakah yang berkuasa? Iblis atau Yesus? Ya tetap Yesus. Kan Yesus. Oke. Yang berkuasa itu yang membawa atau yang terbawa? Ya tergantung konteks. Saya ulang kembali. Iblis yang membawa Yesus. Pertanyaannya, yang berkuasa yang membawa atau yang terbawa? Misalnya nggak usah jawab aja. Ya, si sopir Pak SBY yang berkuasa. Nggak usah ngaco-ngaco, jangan ambil analogi. Jangan ambil analogi. Ini iblis membawa Tuhanmu. Pertanyaannya adalah, siapakah yang berkuasa? Yang membawa atau yang terbawa? Yang berkuasa jawab. Ya. Misalnya Pak Handi naik mobil. Nggak usah kasih contoh. Ya berarti sopir sedang berkuasa terhadap Bang Handi kalau itu analoginya. Karena dia mengikuti sopir. Sopir belok, Bang Handi ikut belok. Berarti Yesus, berarti iblis lebih berkuasa daripada Yesus kalau Anda mengambil analogi sopir. Ya gimana kalau sih? yang dibonceng bilang berhenti, supirnya ikut berhenti. Jadi siapa yang berkuasa? Emang tukang ojek itu suka-suka hati aja kan bicara. Berarti Yesus lagi ngojek. Yesus lagi ngojek sama iblis gitu maksudnya. Enggak. Inilah Kristen. Coba cari yang anu lah. Nafir ini nggak punya ilmu sama sekali. Mainin itu dulu Alin Artesi. Enggak. Inilah kalian suka-suka hati. Makanya selalu terjadi keributan antara kita ketika diskusi suka-suka kepala otak kalian yang menjawab. Contoh, contoh, Kepas, kau buka main kau. Hei, Kepas. Pertanyaannya. Kepas. Udah, Nafiri turun lah. Nggak ada ilmunya ini. Ngaco ini jawabannya asal mangap baca Nafiri ini. Umar bin Khattab. Udah. Turunin Bang Fendi. Nafiri turunin, nggak ada ilmu dia. Kalau nggak mau diem turunin. Nggak ada ilmu, entah apa yang dipakai. Pakai dalil kalau debat sama saya. Silakan kawan Kristen yang punya ilmu. Siapa nih? Ini anak jenderal. Nah silakan anak jenderal. Tadi Anda menyangkal bahwa Yesus itu dibawa oleh iblis. Itu ayatnya jelas sekali bahwa iblis menempatkan Yesus di atas bumbungan bait Allah. Ada kata menempatkan berarti memindah seseorang atau memindah sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu arti makna menempatkan. Ustadz Tugi. Ya. Aduh, di tempat saya hujan. Lanjut. Sama anak jenderal ini itu sama Nafiri 11-12. Lanjut Ustadz Tugi. Sama kayak Kepas juga. Kepas, kau buka mic kau dulu, woi. Kepas. Ngapain kau ke atas nutup mic kau? Woi. Anak jenderal. Hei. Dan kok nggak ada yang mau cakap sama aku? Cambuk juga kalian nanti. Hei. Kenapa? Oke, aku nanya, Yesus itu Tuhan nggak? Percuma menjelaskan sama kan cuma aku bertanya bukan minta penjelasan, bertanya. Akan Anda terima. Iya, aku bertanya bukan minta penjelasan. Itu intinya di situ. Oke, aku bertanya. Enggak ada. Anak jenderal. Ada jawaban buat Anda. Anak jenderal, Yesus Tuhan nggak? Percuma, nggak ada jawaban buat Anda. Apapun yang kamu berikan kepada Anda, apalagi coba Anda tidak anak jenderal. Aku nanya boleh, Yesus itu Tuhan nggak? Buat Kristen Tuhan, kenapa? Tuhan, Bapak itu Tuhan.
Hah? Bapak itu Tuhan juga. Tuhan. Tuhan. Kenapa? Roh Kudus Masalahnya Tuhan. apa? Oke, Roh Kudus Tuhan. Tuhan, masalahnya Berapa apa? jadi Tuhannya? Satu. Ah, kan Teola ini buat ribut, ini buat ribut. Ini Iya yang kan? buat ribut, ini Anda kan masalahnya. tidak menerima. Inilah yang Ya, sering itu yang terjadi aku permasalahan. bilang. Apapun jawaban kami, Anda tidak menerima. Bukan, kau Karena menjawab Anda berapa tidak kali. mengerti apa yang dimaksud semua Nah, itu. inilah yang sering kita ribut. Ya kan? Aku bertanya 3 kali, kau menjawab 3 kali. Berapa Tuhan tadi kau jawab? Berapa Tuhan? Yang betul jawabannya Satu Tuhan saja, jawab Tuhan saja kok. Nggak ada yang lain. Aku nanya, jawabannya yang betul gini anak jenderal. Yesus Tuhan, Tuhan. Bapa Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Jadi berapa jumlah Tuhannya? Setengah on. Itu yang pas. Jadi, bener. Pas. Saya sebut Tuhan berapa? Tuhan berapa? Berapa kali kau tadi sebut Tuhan? 3 kali kan? Berapa Tuhan? Berapa Tuhan? 3 tadi kau sebut 3. Yang saya sebut 3. Satu. Tak mau. Dari Saya cuma mana bilang 1? Tuhan. Kau ngarang aja 1. Itulah kau. Aku bertanya berapa kali? Coba kau bertanya ulang. Berapa kali? Coba Oke, nanyakan ulang. Yesus Tuhan. Nah. Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Berapa Tuhan? Satu Tuhan. Nah, kan Teola kan 1 lagi ada dong. Mati aku yang ini. Gimana lah? Itu kecuali saya bilang Tuhan itu 2 Tuhan, tapi saya bilang Tuhan, 1 Iya, Tuhan. aku bertanya berapa kali. Itu kan berbeda nama semuanya. Berapa kali Hanya ini kau yang tidak jadi bisa ribut? menerima karena di otak kau itu cuma menghujat. Bukan, aku tadi bertanya Yesus, Bapa, Roh Kudus. Kau menjawab berapa kali? Semuanya sama jawabanmu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pertanyaan aku berbeda nama. Iya, benar. Berbeda benar. objeknya. Jawaban 3 kali, 3 kali jawaban, tapi saya sebut Tuhan berapa kali? 3 kali. Begini, saya ambil tengahnya gini loh. Yang manakah yang Jangan Tuhan? Begini dulu lah Pak Jenderal, anak Jenderal, ini dulu Bang. Yang manakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Yang mana yang Tuhan di situ? Satu Tuhan. Yang mana yang Tuhan kalau satu? Satu Tuhan. Yang Jawaban mana itu sebutkan Tuhan. namanya? Sebutkan namanya siapa? Satu Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti Bapak bukan Tuhan. Tuhan. Beserak. Jadi Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Beserak. Tuhan. Ya, berapa Tuhan itu? Satu Tuhan. Yesus dan Bapak satu gitu. Iya, emang. Yakin? Yakin, 1000% yakin. Jadi kalau menyatu berarti di dalam kandungan Yesus juga dan Bapak menyatu. Tuhan semua. Oh, Tuhan semua, berarti banyak Tuhan. Udah dijawab Bang. Sebenarnya kami bisa jelaskan. Tuhan semua dan katanya. Anda sudah Lanjut. berapa kali jelaskan. Semua orang sudah jelaskan, bahkan pendeta mungkin Romo sudah pernah jelaskan. Tapi kan Anda tidak bisa terima, jadi percuma. Jadi tetap kami jawabannya Tuhan satu. Ini pelajaran bahasa Indonesia loh. Pertanyaan, aduh, nah, Iya. kau tadi kemana? Kau beli berapa? Beli emak jajan. Terus beli apa lagi? Beli apa ini? 3 kali dia tanya beda-beda objeknya. Berarti kan 3. Janganlah makan 3 piring, bayarnya cuma 1 piring. 2 lagi kami yang nanggung. Bayarlah semuanya. Rusuh. Kalau kalian ditanya, aku kan bertanya 3 objek. 3 objek aku tadi bertanya. Berbeda-beda. Yesus, Bapa, Iya, Roh Kudus. 3 objek, tapi satu Ya Tuhan. udah, kecuali aku bertanya 3 kali tadi, misalkan gini, Yesus Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan. Berapa? 1 Tuhan, itu benar. 1 Tuhan, tapi kan 3 objek aku berbeda, aku bertanyaan ini. Yesus, Iya. Bapa, Roh Kudus. Kau menjawab 3 Tuhan. Iya, pertanyaan Anda itu blender, kami sudah tahu alurnya kemana. Kami sudah tahu kok, sudah jelaskan berapa kali kok. Ratusan kali dijelaskan. Di komal ini, di komal yang lain-lain sudah. Anda sudah mengerti, tapi pertanyaan itu terus. Anda bertanya. Ya karena nggak pernah game over, nggak pernah game over tentang masalah Tuhan ini, ribet. Nggak pernah game over. Anda yang merasa seperti itu. Ya hasil jawaban kalian lah, kami nggak mengambil kesimpulan, hasil jawaban kalian sendiri gitu loh. Nah, jadi gini, jadi gini Blender. Jadi begini, coba kita kerucut. Jadi begini. Jadi yang mengutus itu dan yang diutus yang mana yang Tuhan? Apa yang mengutus Kenapa? atau yang diutus yang Tuhan? Ya Tuhan. Mana yang Tuhan? Yang Tuhan yang mana yang Tuhan? Yang diutus atau yang mengutus? Jawab dulu. Yang mengutus lah. Yang mengutus. Berarti yang mengutus Tuhan, yang diutus bukan ya? Tuhan mengutus firman-Nya.
Tunggu dulu, yang ditanya Tuhan nih, yang mengutus ini, yang Tuhan yang mengutus ya, yang diutus Bisa itu bukan begini Tuhan. begini ya bang. Adapun kami jelaskan tidak akan pernah Anda menerima. Macet, blender, macet. 100% tidak akan pernah menerima. Tetap Anda alihkan ke pertanyaan lain. Macet kan, macet. Ya, Mogok, motornya gitu dia kalau ada masalah Tuhan. Macet. Jadi yang disembah siapa? Yang disembah siapa, Anak Jenderal? Siapa yang disembah? Ya, Tuhan lah. Yang disembah siapa namanya? Tuhan lah. Ya Tuhan kan gelar. Namanya siapa yang disembah? Hah? Ya, Siapa? Tuhan kami. Ya siapa namanya? Tuhan Allah. Ah, Allah lagi. Oh, offset. Jangan pakai Allah. Offset. Jangan pakai Allah kalian lagi. Offset. Kenapa Jangan. Anda? Itu kan cuma kalimat. Nggak bisa. Oh, apa pula kalimat? Enaknya kau bilang kalimat. Nama itu. Offset kan jangan pakai Allah lagi. Jangan pakai Allah. Kalau kami bilang Allah. Jangan kalian pakai Allah. Bisa kau buktikan Allah itu Tuhanmu? Bisa kau buktikan Allah itu Tuhanmu? Bisa? Banyak keajaiban yang dia bikin. Bisa banyak nggak? keajaiban. Gini loh, kalau itu bukan Tuhanmu, bagaimana doamu dikabulkan? Bagaimana mau tenang jiwa dan rohanimu? Kalau kau menggunakan nama Tuhan orang lain gitu loh. Mana ini? Gimana coba? Allah itu bisa kau buktikan Allah itu Tuhanmu? Warna itu begitu. Kamu coba Hah? Bisa nggak Anak Jenderal? Kalau Allah itu nama Tuhanmu, kau cari. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Kalau kau pakai itu, cemana rohani mau tenang? Cemana jiwamu mau tenang? Nggak usah lah pakai. Oh, kami Nggak cukup tenang. dengan 3 Tuhan. Kami jiwa dan rohani tenang. Tenang dari mana tenang? Sedangkan kau Tuhan kau aja pun salah. Tenang mana? Salah Justru Tuhanmu, Anda yang gimana tidak mau tenang. Makanya Anda tidak tenang. Makanya mengungkit agama orang. Gini Begitu loh, terus. gini loh. Udahlah, jangan. Cukuplah Kami 3 tenang. Tuhan kau. Jangan kau tambah lagi jadi 4. Kau pakai Allah. Seharusnya kita kurangin. Jangan lagi nambah. Pakailah Theos. Begini blender. Kami bahasa tenang kami tenang. Nggak ada kok. tenangnya Kami itu. orang Hanya di tenang. mulut saja tenang. Di hati Anda kalian yang nggak tenang tidak itu. Makanya Anda sering kepanasan. Sekarang Mungkin begini, agamanya orang. di teks original kau memakai Theos. Kan gitu kan blender. Enggak, Anak Jenderal. Teks original kau tuh memakai Theos, tidak ada Allah. Jadi kau pakailah Theos. Ya Tuhan Theos. Kan enak. Kalaupun Theos, kau pakai Vios. Ya Tuhanku, Bapakku, Toyota. Kan lebih enak. Kalau nengok mobil Vios, berarti Tuhan Oten. Velos, Tuhan Oten. Kan enak gitu nengoknya. Punya mobil. Pakailah Theos. Itu asumsi Anda. Inilah asumsi Anda yang pakai seperti Tuhan kalian. Kan jangan gitulah. Janganlah pakai punya orang lain. Kalau kalian nggak memakai istilah-istilah Islam, nggak akan ada terjadi keributan sama kita. Nggak Jadi akan ada. begini blender begini blender sebentar Anak Jenderal. Jadi begini, mereka itu blender bingung yang mana nama Tuhan blender. Karena iya, di dalam Bible itu begini blender. Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jadi dalam nama Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Kristus. Ditanya nama anak siapa namanya? Nama Tuhan anak itu siapa namanya? Anda kan tadi berkata Tuhan itu Bapa, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah, ditanya nama Tuhan daripada anak itu siapa namanya? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra. Nah, nama Putra itu siapa? Nama Tuhan Putra siapa? Salah, Anda akan tidak mau dia begitulah jawab, Anda. Dia tidak mau jawab blender. Macet. Apapun yang kami jawab, Macet. apapun yang kami jawab. Anak Jenderal, gini aja Anak beda Jenderal. dengan jawaban. Anak Jenderal, gini aja lah. Kalian tidak bisa membuktikan kalau Allah itu adalah Tuhan kalian. Nggak bisa. Mau kemana pun literasinya kau bisa. cari. Mana? Bisa. Sekarang Banyak keajaiban yang dibuat Tuhan Yesus, banyak. Kita Banyak buktikan. keajaiban yang dibuat Kita Tuhan buktikan Yesus. Allah itu. Kalau mau tahu Allah keajaibannya, itu blender, gelar atau nama, karena Anak masih Jenderal. ada. Kita buktikan. Sejarah sana. Enggak, sekarang gini. Kalau kau tidak mau mengikuti teks original bahasa Yunanimu yang jelas-jelas tidak ada di situ Allah, kita ikutin seleramu. Kita ikutin seleramu masuk terjemahan bahasa Indonesia. Enggak usah lah ikutin selera. Enggak, ya selera Anda lah kita yang ikutin. jadi terus. Biar kau sadar, jangan kalian pakai Allah itu, gitu loh. Nah, sekarang gini, kita tanya sama kita ikutin. Orang Kristen. Allah selalunya pakai selera orang. Janganlah kau pakai punya orang lain kalau nggak mau ada keributan. Janganlah. Kok kenapa kalian nggak pede gitu loh? Pede lah kalian dengan Kristen kalian. Kalau misalnya kalian nggak pakai, kita ini berteman, nggak ada keributan. Kenapa sih? Kenapa kami kasih masukan gitu kalian nggak mau? Kalian nggak bisa buktikan. Sekarang begini Anak Jenderal. Allah, Allah menurut Kekristenan itu sesuai dengan hatimu. Sebentar kita buktikan lagi secara terjemahan bahasa Indonesia. Secara terjemahan bahasa Indonesia kita buktikan. Allah itu menurut Kristen gelar atau nama? Silakan.
Silakan, kau jawab. Allah itu gelar atau nama menurut kekristenan? Gelar. Kau anak jenderal? Anak jenderal? Hei, jawablah. Nama aslinya Elohim Yahweh. Udah nanti kau kepas, sempak kau koyak. Apa anak jenderal? Jawab dulu biar dapat, biar kan paham. Kenapa? Allah itu menurut kekristenan, Allah itu menurut kekristenan gelar atau nama? itu Stevie kau lawan karena perempuan keras artinya bagus yang kau lawan seperti itu juga. Kau jawab dulu biar kau paham. Konteks Allah ini jangan digunakan lagi. Apapun konteks apapun yang diberikan ke janganlah kamu, kau pakai punya orang Islam. Lucu kau, janganlah kalian pakai. Kayaknya seperti apa Blender? Kayaknya si anak jenderal ini nggak bisa diskusi, nggak ada umpannya. Mending turun aja bang, mending turun aja kalau nggak ada ilmu, mending turun bang. Turun aja. Pertanyaan sederhana kok nggak bisa dijawab. Iya, kalian lucu kalian. Biar kalian paham. Kita biar jangan ada keributan. Biar jangan ada keributan antara kita. Pak anak jenderal turun aja. Cuma anda mau naik sini tawuran, nggak berilmu gitu loh. Turun aja. Iya. Blender itu yang tawuran. Loh, yang ditanya itu loh, itu Allah itu nama apa gelar? Jawab kalau ada ilmu, kalau nggak ada diem. Nah, turun kan? Nggak bisa. Anda nggak punya ilmu, terus mau tawuran doang gitu. Iya. Kalau Anda diskusi berilmu, saya rasa nggak tawuran loh. Misalnya Anda menjawab kayak si Kepas, oh dia itu gelar. Ya sekarang kalau gelar, data dari mana? Buktikan gitu loh. Kalau Allah itu nama pribadi sang pencipta, nama sembahan umat Islam Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya ya di KBBI juga ada, di Al-Qur'an surat Taha 14. Jelas. Sesungguhnya ini aku Allah, sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Allah itu nama yang disembah umat Islam. Kalau Kristen mengatakan Allah itu gelar, dari mana? Pertama di Bible nggak ada kata Allah. Terus lu ambil, lu salah gunakan. Ini yang kita luruskan supaya Anda menjadi Kristen yang ke-Yunanian, jangan ke Arab-Araban. Sekarang Kepas, Anda mau menjadi Kristen ke-Yunanian apa ke Arab-Araban? Jawab pas. Israel. Yang Kristen dari Israel. Ada aja kau. Tunggu dulu Bang Hen. Jadi mulai sekarang saya nggak pakai Allah lagi, Elohim. Nah, mantap. Mantap itu. Jangan pernah kau pakai lagi. Biasakan dari sekarang. Jire, Adonai. Adonan. Keren. Mau siapapun namanya nggak ada masalah. Kita berteman. Jangan pakai supaya gini loh, supaya hati kalian pun tenang, jiwa kalian pun tenang. Kalau kalian benar-benar kalian menuhankan Tuhan yang benar, itu silakan sama kalian, silakan. Asal ngomong kok Blender selalu berteriak, emang nggak bisa. Saudara-saudara. Jadi kok cemana teriak? Cemananya kau? Memang kayak gitu loh, cemana? Baru Stepi dari tadi ngomong terus. Stepi kenapa? Stepi kamu Muslim apa Kristen? Yo, selamat sore lagi. Gedein suaranya kalau mau bicara. Gedein apa maksudnya? Ayo, dengar suara saya. Suaramu kecil. Yo. Sorry. Kecil. Oke. Mas Tevi apalagi mau ngomong? Coba ngomong dulu. Baik, puji Tuhan, saya bersyukur. Ini satu anugerah yang luar biasa saya bisa. Halo? Iya. Iman lo di Bible ada anugerah. Yo, sorry. Ini pasti handphonenya merek Oten nih, merek Oten handphone nih. Halo. Ya, sudah. Suaranya sudah bagus. Apa mau ngomong? Ya ngomong aja. Mau ngomong apa? Iyo. Enggak. Cuman iyo tadi sempat mendengar ya saudara-saudara yang baik Kristen Muslim. Jadi maksud saya begini. Halo? Ya, aduh mah, handphonemu cuman ini sekarang. Ngomong aja, Tepi, ngomong. Lanjutlah. Ngomong aja, santai. Ngomong. Iya, maksud saya begini. Saya
Kalau sebagai orang awam, saya tidak melihat dari ini sisi Muslim atau Kristennya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, ya usahakan diskusi ini untuk memberkati baik Muslim atau Kristen. Nggak bisa. Kalau itu yang kamu harapkan. Diam dulu Kepas, diam dulu Kepas, biarin aja dia. Lanjut. Stepi apa? Memberkati apa? Artinya dari setiap diskusi ini, yang orang awamnya yang tidak dapat dimengerti secara ini, biar mereka juga diskusi ini boleh membawa satu contoh kasus apa? Contoh kasus topik apa? Ya, contohnya seperti Allah. Oke, sebenarnya menurut kamu kata Allah, menurut kamu kata Allah itu sembahan siapa? Allah itu siapa? Sembahan siapa? Yo, ini dengar ya, itu baik entah mau Muslim atau Kristen. Iya, langsung aja ke topik. Allah itu sembahan siapa? Supaya edukasi. Ya, kalau pada dasarnya saya kan orang Kristen, jadi memang saya percaya bahwa itu Allah itu memang dia pencipta langit dan bumi. Oke, kenapa ada di Bible-mu itu? Bagaimana? Kenapa bisa ada tertulis di Bible itu? Iya, memang itu luar biasanya itu Tuhan di situ. Bukan Tuhannya yang. Kenapa tertulis di Bible-mu sedangkan Allah itu bukan Tuhanmu? Tuhanmu kan Yesus. Kenapa Allah lagi Tuhanmu? Gitu loh. Kenapa bisa begitu? Nah, ini sudah salah lagi. Jadi salahnya begini. Karena memang kalau kita memisahkan seolah-olah Tuhannya orang Kristen itu ada 3 itu yang ya itu. Oke, sekarang Tuhan kamu STP, Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Iya, kalau imani saya memang Yesus Kristus itu adalah Yesus. Yesus. Kenapa bawa-bawa Allah kalau Tuhanmu Yesus? Kenapa bawa-bawa Allah? Yo, karena memang dia itu Allah pencipta langit dan bumi. Katanya, jadi Tuhanmu nggak pencipta Yesus, enggak? Iya, Allah kan ada 3 karena pencipta. 3 lagi Tuhannya macet lagi. Kirain tadi mau edukasi ternyata macet juga. Blender. Enggak, Stepi. Dengar dulu. Gini Stepi, sebentar ya Stepi ya. Kami di sini hanya memberikan masukan secara data, oke? Nah, kebanyakan kalian tidak memahami. Contoh ya, Bible kalian itu, kitab kalian itu, teks originalnya bahasa Yunani. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada nama Allah di situ. Oke, Allah. Nah, kalau teks original tidak ada Allah, tapi Theos. Theos. Jadi ketika kalian mau menyebut nama Tuhan, sebutlah nama Theos. Oke? Nah, sekarang kita rujuk. Oh, kami tidak mengikuti bahasa asli, kami mengikuti terjemahan Indonesia. Kalian bilang gitu kan? Oke, kita ikutin terjemahan bahasa Indonesia. Kita gali, ya, kita gali. Nah, Allah itu ataupun Allah itu, mau kalian cari kemanapun data, tetap menyatakan Allah itu adalah nama sesembahan umat Islam. Mau kemanapun kau cari, ALLAH. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya, itu adalah nama umat, nama sesembahan Tuhannya umat Islam. Oke, nah kita ikutin. Kalau kalian merujuk kepada teks bahasa Indonesia terjemahan, kalian mengatakan Allah itu gelar. Nah, aku mengatakan Allah itu nama menurut kitab kalian. Menurut kitab kalian, ikutin nih. Kalau kalian mengatakan Allah itu gelar, mana datanya? Dan aku berani mengklaim Allah itu nama. Mana datanya menurut kitab kalian? Di Amos 4:13. Amos 4 ayat 13. Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Clear? Nama menurut kitab kalian, bukan gelar. Nah sekarang mana datanya kalau Allah itu gelar? Silahkan kalian tunjukkan. Kalau nggak bisa kalian menunjukkan Allah itu gelar, berarti clear dia itu nama. Udah selesai sampai situ aja. Jangan kalian gunakan lagi. Kalian yang selama ini mengklaim itu gelar. Mana datanya? Silahkan tunjukkan. Tunjukkan datanya mana? Hah? Stepi, kau tunjukkan datanya. Di mana datanya kalau Allah itu adalah gelar? Sedangkan aku sudah menunjukkan data kalau Allah itu adalah nama. Di Amos 4 ayat 13 dinyatakan nama. Silakan kau tunjukkan mana. Silakan. Iya, tapi pada prinsip ini praktek. Jangan pada prinsip data.
Jangan pada prinsip. Oke, sekarang kita buka di Sekarang kita buka di dalam Yohanes 3:16. Ini saya mau kasih tahu supaya otak-otak saudara-saudara baik Kristen atau Muslim harus tahu ini. Yohanes 3:16. Ini saya mau kasih tahu bahwa asli, ya. Aslinya Allah, bukan masalah entah mau nama atau mau. Loh, konteks kita nama atau gelar, jangan kemana-mana kau lari. Jangan kau mengatakan Allah itu gelar. Nama aslinya. Nama asli cuman hanya nama asli. Enggak, sekarang kau berpikir Allah itu gelar atau nama. Enggak usah kemana-mana dulu. Allah itu gelar atau nama menurut kau? Baik, ini saya mau buka dulu. Enggak, aku tanya dulu biar nyambung diskusinya. Allah itu gelar atau nama? 3:16 ini. Hah? Oke, entah mau nama atau gelar, tapi kita lihat dulu. Jangan gitu, jangan kemana, jangan dulu. Aku bertanya sama Mustepi, Allah itu menurut kekristenan gelar atau nama? Paham nggak pertanyaan aku? Oke, tapi kekuatan Allah. Jangan dulu kesana. Repot kali kau jawab. Hei, Allah itu gelar atau nama? Kepas, Allah itu gelar atau nama menurut kau, Kepas? Oke, saya jawab. Kalau begitu, kalau diam nggak bisa ini. Kepas, gelar atau nama? Ini saya bantu dulu ini Kristen nggak ada. Nih diam dulu semua. Ya diam. Inilah LAI ini. Diam dulu. Yohanes 3:16 gue bacain. Inilah Kristen ini dibodohi oleh LAI. Di dalam original teksnya itu Yohanes 3:16, di situ tertulis hotos gar egapesen hoteos. Ya, di dalam bahasa Indonesianya karena begitu besar kasih Allah, di dalam original teksnya di situ hoteos. Theos diterjemahkan menjadi Allah. Kan anjing ini elah ini. Ibu Rita Wayu juga anjing. Kenapa demikian? Hoteos itu artinya ho dewa atau ho Tuhan. Kenapa berubah menjadi Allah? Ini semua sama anjing-anjing di Indonesia ini yang menerjemahkan gitu loh. Anda ini korban terjemahan. Di situ original teksnya hoteos. Theos itu diterjemahkan menjadi dewa atau Tuhan lah, silakan. Kenapa Allah kau pakai? Tuh, kalau saya menyerang itu LAI, saya bilangin anjing sama Ibu Rita Wahyu. Saya bilangin anjing mereka ini menerjemahkan salah. Kasihan kau yang dikorbankan. Kau yang dikorbankan. Kau belajarlah. Kau buka coba Google Translate. Lu ambil itu Theos, lu terjemahin ke Indonesia, apa jadinya? Jadi Allah gitu. Ini namanya terjemahan anjing. Terjemahan binatang itu. Kalau ini saya keras, Anda ini cuma korban. Jadi saya edukasi Anda di sini. Jangan ikut korban oleh anjing-anjing terjemahan itu. Paham sampai sini? Tidak paham. Gitu loh. Belajar dikit original teks. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh anjing-anjing terjemahan itu. Theos itu lu bawa kemanapun ke pengadilan, lu bawa orang-orang yang paling ngerti bahasa. Tetap Theos itu kalau diterjemahkan jujur adalah dewa, bukan Allah. Lu jangan minjem-minjem istilah kami. Kita tes ya, lu diam dulu, kita tes. Rostrum, selamat siang Rostrum. Ya, selamat siang. Coba dibacakan Yohanes 3:16. Silakan. Yang sesuai dengan Bible yang Anda pegang. Yohanes 3:16. Sebentar, ini saya perlu buka karena double. Iya. Kalau LAI boleh lah dikatakan binatang, nggak apa-apa. Laporin saya ke polisi, nggak apa-apa. Kata Theos kok, itu sembahan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyawa saya pertaruhkan. Kalau kau salah gunakan. Yohanes berapa bang tadi bang? Yohanes 3:16. LAI laporin di Selebes lah. Ini yang bilangin lu binatang, cara menerjemah lu. Ibu Rita Wayu juga. Katanya pinter, tapi nerjemahin Theos dikasih dalam kurung Allah. Kenapa nggak dewa gitu loh? Yohanes 3:16. Autos gar egafesen ho Theos ton kosmon dan seterusnya. Theos dari Yunani kok ke Arab. Allah itu sembahan kami. Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak aja dipakai, disalahgunain.
Ini iman kami coy, lu jangan injek-injek iman kami. Itu sembahan kami. Lu ambil, lu salah gunakan, dasar binatang, penerjemah binatang. Kalian ini Stepi, Kepas, Anda cuman korban. Kami maklumi Anda korban. Makanya kalau kita luruskan dengerin gitu loh. Silakan Rosrung, coba dibacain Yohanes 3:16. Sebagaimana Stepi tadi memberikan itu. Iya, sebentar ini Bible saya ini sebentar. Begitu dong, harus berani kita umat Islam, dilaporin aja nggak apa-apa. Wajar kita bilangin terjemahan anjing caranya itu. Apa-apa. Ya lagi kan orang-orang besar semua. Lu pakai pengacara ngetop lah di Republik ini laporin gua. Mabes Polri kayak Polda Metro kayak. Sebelum saya dipanggil oleh Polda Metro atau Mabes Polri, saya datang duluan. Kalau kau sudah ada LP-nya gitu loh. Saya datang. Tidak membawa PH, saya datang sendiri. Laporin satu kata itu, chaos. Nanti endingnya siapa yang bubar? Islam atau Kristen yang bubar? Kalau lu berani laporin gua ke Mabes Polri. Serius saya ini, teman-teman, ini live di YouTube saya. Di YouTube siapapun yang live, silakan. Silakan LAI laporin saya. Ibu Ritawai juga laporin gua. Kau memberi teos dalam kurung Allah di situ. Yohanes 3:16. Saya bacain dari LAI-nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di situ kasih teos. Kasih Tuhan Ya, atau kasih itu dewa. kasih, kalau di tempat saya itu kasih Bapa akan dunia ini, maka dia Coba diulang dari awal, Bang. mengaruniakan Coba diulang dari anaknya awal. yang tunggal. Diulang dari awal. Karena begitu terus. Pak Rosrum diulang dari awal. Bible yang Anda pegang. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu baru benar terjemahan Anda. Nggak pakai kata Allah kan. Nah itu silakan. Nggak ada perdebatan di sini. Nggak ada perdebatan. Kalau terjemahan Anda terserah gitu. Itu pun kalau mau dikoreksi juga salah, tapi terserah Anda gitu loh. Yang penting jangan pergunakan sembahan kami, lu salah gunain. Itu aja kok repot. Kenapa sih harus memakai sembahan umat Islam lu salah gunain? Kenapa? Gitu kenapa? Gengsi pakai teos. Padahal itu kan original teks. Kenapa disalah terjemahkan? Itu ya itu di sini endingnya, sumber permasalahannya sebenarnya. Kita diskusi tiap hari. Di sini masalahnya. Siapa biang keroknya? Siapa pelakunya? Ya LAI. Yang mencoba membodoh-bodohi Anda semua. LAI turun-temurun ke pendeta sekolah tinggi-tinggi. Anda ini menjadi jemaat biasa korban. Didoktrin oleh mereka. Masuk di area diskusi begini, kita edukasi Anda yang ngotot. Kagak ngerti apa-apa. Itu loh. Terima dong apa adanya. Coba buka original teks. Dikasih tahu ngeyel gitu loh. Ya Stepi ini korban, Kepas korban. Tapi kalau udah dikasih tahu ya terima. Halo. Ya silakan. Halo. Ya silakan. Yo. Salon tutup salon. Saya bicara. Dengar suara saya? Ambil alih Bang Blender, ambil alih. Ya. Ya. Udah, Stepi, udah paham kau tentang nama Ya. Allah tadi? Udah paham? Terima? Baik. Oke. Terima? Terima. Oke, baik, mantap. Itu Sekarang lumayan. bisa kesempatan lagi saya? Ya, silakan. Tapi bisa saya bicara Ya, sampaikan silakan, lagi ya? silakan. Ya, jadi terima kasih sudah membagikan
ilmu ya. Kalau tapi saya mau luruskan, bukan masalah korban ya. Saya bukan korban dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi ini iman, keyakinan saya bahwa dasar ya, sekalipun Muslim meyakinkan bahwa Allah yang digunakan oleh umat Kristen itu sesungguhnya itu bukan Allahnya Kristen, tapi Allahnya orang Islam. Tetapi maksud saya begini, tetapi spirit, kekuatan dari keyakinan kami, iman kepada Kristus, ya, sesuai dengan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Hop, stop, Bapak, Teos, jangan lagi pakai itu. Iya. Tapi udah terima tadi. Tapi tadi udah nerima, janganlah pakai lagi. Karena gini loh Pak Stepi, memang benar kita akan berusaha, ini sudah menjadi kebiasaan. Sulit memang. Kalaupun di LAI sudah berubah Allah itu, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan dan kalian bukan pembaca kitab. Ini sudah menjadi kebiasaan. Kami di sini saya sampaikan kepada apologet semua yang Islam, terkhusus ketika ada di komal-komal diskusi, walaupun Kristennya santun diskusi, ketika dia menyatakan Allah langsung bantah, Kenapa? Agar jadi tidak kebiasaan. Karena kebiasaan ini penyebabnya. Kita biasakan dari sekarang. Kita biasakan kepada host-hostnya semua, walaupun ada Kristen diskusi menyatakan Allah langsung bantah, walaupun temanya berbeda. Kenapa? Ini sudah menjadi kebiasaan. Kita biasakan dari sekarang. Kita gunakan Theos ataupun Bapak. Silahkan kalau mau diskusi berlanjut. Paham? Tadi Pak Stepi sudah menerima. Jangan lagi pakai Allah. Bapak, silahkan pakai Bapak atau Theos. Silahkan, itu aja loh. Paham kan? Paham Stepi? Ya, saya menerima ya apa yang saudara Muslim sampaikan, tetapi bolehkah bisa kasih kesempatan untuk saya lanjutkan ayat ini? Silakan. Cuman tadi biasakan, saya membiasakan ya, jangan lagi pakai Allah itu loh, paham kan? Agar diskusi berlanjut. Coba baca Yohanes 3:16 yang mempergunakan kata Allah di situ. Silakan baca. Kan tadi Anda yang bawa Yohanes 3:16. Silakan. Oke. Saya lanjut saja ya. Tadi Anda bawa Yohanes 3:16, coba baca. Tapi bisa tidak kalau saya baca sesuai dengan apa yang di dalam Bible ini? Ya kan saya betulkan tadi. Yang Rostrum juga udah membacanya dengan betul. Coba baca. Ganti kata Allah itu, terserah mau pakai apa. Karena begitu besar kasih Theos. Oke, terserah dari Bapak ya. Ya. Bukan terserah. Saya ajarin Anda di sini gitu loh. Tidak, begini, karena kalau saya masih ngeyel Bang Blender, katanya tadi udah nerima ngeyel lagi. Karena itu dilarang, tidak boleh, karena ini punya Muslim. Oke, saya ikuti saja. Bukan ikuti, harus diikutin, bukan ikuti saja. Oke, saya harus wajib dari sekarang. Gimana loh, itu Tuhan kami loh, Tuhan kami. Masa kalian pakai Tuhan kami? Gimana mau jiwa ragamu rohanimu itu tenang kalau pakai nama Tuhan kami gitu loh? Kan untuk kalian juga, ini kan untuk kebaikan kalian juga loh, untuk kebaikan kalian, bukan untuk kami. Oke, kalau begitu saya langsung saja, saya to the point. Ya udah silakan. Oke, lanjut. Silakan ngomong. Saya punya teman banyak orang Muslim. Tetapi ini kalau diterapkan tidak ada dasar spirit kekuatan kasih, ini yang merusak. Aduh, Ma. Apa yang tidak nyambung, merusak apa? Tadi Anda udah terima, sekarang Anda masih ngeyel. Cemananya terima apa nih? Terima congor. Karena memang Dasarnya kan jelas. Pak Rostrum ini Kristen loh, Sepi. Pak Rostrum ini dia Kristen. Dia Kristen. Tuhannya Yesus. Ketika dia membaca tadi, dibacakan Bapa, kita terima.
Kristen loh, dia mengakuin kok, dia nggak mau pakai kok, alergi dia pakai Tuhan orang lain. Cuman di Indonesia aja, seluruh luar negeri nggak ada lagi memakai Allah, cuman Indonesia aja. Jadi kita biasakan dari sekarang. Ini Kristen loh, kenapa anda nggak terima? Lucu, kalau kau nyebut nama Tuhan lain, cuman doamu mau dikabulkan? Cuman mau dikabulkan doamu? Kalau kau pakai nama Tuhan orang lain, karena untuk kebaikan kalian juga ini. Kalau kalian nggak memakai nama Tuhan orang lain, pakailah dengan Tuhan kalian, silahkan. Gitu loh. Pakai aja Bapak, apa yang terjemahan di Bible itu Allah, ganti Bapak atau Theo, silakan. Biar doa kalian pun diterima. Paham? Biar doa kalian juga didengar sama Tuhan kalian. Kalau kalian sandingkan nama Tuhan lain, gimana doa kalian mau diterima? Kita dikabulkan kok, Blender. Nggak ada. Buktinya kok nggak kawin-kawin. Banyak cerita kau. Kan gitu aja. Silakan lagi, bacakan lagi Pak STP. Yohanes 3 tadi, Yohanes 3 tadi. Coba bacakan, coba ulang. Karena begitu besar kasih Allah. Nah kan Allah lagi, aduh, aku cambuk lain nama ya. Allah lagi, kan bandel kali lah kau. Jangan Allah lagi. Paham nggak? Ganti aja Bapak, kan sama itu kan, Bapak atau Theos, ganti itu aja, terserah mau ganti apa. Bisa Elohim karena begitu besar. Elohim juga boleh, Elohim juga boleh, terserah. Elohim juga boleh, terserah. Tapi jangan pakai Allah. Kau udah terima. Masa kau masih kau lakukan? Ya, oke. Dengar ya, saya pakai nama Allah ganti Elohim ya. Silakan. Oke, saya ikuti. Karena begitu besar kasih Elohim akan isi dunia ini, sehingga dia mantap itu. Kan begitu. Lanjut. Sehingga dia. Jadi anak tunggal ini, ya. Jadi Yesus Kristus itu semua kealahannya itu ada pada Yesus Kristus. Allah lagi, aduh, offside, Allah lagi, offside. Jangan lagi pakai Allah offside. Sorry ya. Oke. Elohim. Oke. Lanjut. Jadi maksud dari data itu apa? Maksudnya, Pak dengar Steve. dulu, saya sampaikan ini. Iya, silakan. Nah, kita Kristen karena kasih yang mengalir dari Elohim ini datang kepada Yesus Tuhan kami yang namanya Yesus Kristus. Ini yang mengalir aliran namanya kasih. Untuk itu iman kekristenan kami pada dasarnya dibangun oleh kasih. Yang dikatakan saudara, kalau saya menyebut Allah menolak, tetapi saya percaya dengan kasih yang tanam di dalam kami sebagai orang Kristen. Nah, ini yang tidak bisa. Ya udah, Pak Stepi, saya paham poin Anda. Oke, saya paham poin Anda. Oke, silakan, kami hargai iman Anda. Kami hargai, oke, dan Anda meyakini iman Anda. Silakan, lanjutkan. Semoga Anda selamat. Itu doa kami, semoga Anda selamat. Kalau memang benar-benar mengimanin Kristen sejati, jangan menggunakan istilah Islam. Gak apa-apa, kami hargai. Itu iman Anda. Silakan. Ya kan? Nah, silakan. Akan tetapi jangan pernah lagi dipakai nama Tuhan kami agar iman Anda tetap yakin gitu. Oke? Cocok? Tapi nggak bantah, mau Anda khotbah pun di sini 1 jam, kalau Anda tidak pernah menggunakan nama Allah, nggak akan kami potong-potong pembicaraan Anda. Tapi kalau udah pakai nama Allah, gas terus. Paham kan? Silakan. Yang pasti Kristen semua masuk neraka. Selesai. Dasarnya kasih bagaimana? Kasih ada dapat dari mana? Loh, ada di mana kalau sekarang saya tanya, tidak melakukan kasih? Oke. Kita buktikan. Kalau dasar kalian mengimani kasih, Yesus sebagai Tuhan, Mas Tepi. Oke, masuk neraka kalian. Saya buktikan masuk neraka. Oke, sekarang ini
kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan. Apabila tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Oh, kok kasih ajaran? Enggak, sekarang Yesus gini. itu pada dasarnya kasih. Ya. Iya, oke, kasih benar. Ketika kalian tidak mengikuti aturan, ajaran dan perintah Yesus, konsekuensinya kemana? Yang tidak diikuti ajaran Yesus itu apanya yang tidak diikuti? Semua. Apanya yang semua? Coba kasih tahu yang semua. Yang Semua, mana? seandainya semua tidak diikutin, seandainya semua tidak diikutin, konsekuensinya kemana? Tidak bisa, Kemana? karena memang Yesus Kristus adalah Ya Tuhan. iya, Selamat saya yang berani mengatakan kalian tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus. Saya berani mengklaim itu. Makanya saya tanya, konsekuensinya kemana kalau kalian tidak mengikuti itu? Neraka kan? Neraka enggak? Pada dasarnya tidak mengikuti ajaran Kristus. Iya, semua, Yesus semua dasarnya ke tidak neraka. mengikuti. Ya, neraka kan? Semua Neraka kan? ciptaan, bukan hanya Islam, Kristen, semua isi dunia baik. ini neraka Oke, habis. saya Binasa. ikutin neraka ya, tidak mengikuti ajaran. Oke. Ya. Yang pertama, Yesus mengajarkan sunat. Mau ikutin? Oke, coba Tidak. sampaikan. Kedua, Ya. oke. Kedua, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas? Ketiga, oke, nggak bisa aku jawab ya. Ketiga, siapa yang ngajarkan kalian ibadah ke gereja joget-joget? Sera, keempat, oke. Yesus dari memberitakan. mana dulu? Ya. Apalagi? Itu udah tiga nih, udah berserak kalian semua. Udah, masuk neraka, selesai. Ya kan? Apa? Yang pertama tadi apa itu? Oke, yang pertama, Yesus mengajarkan sunat. Kalian sunat nggak? Oh, itu kesehatan itu. Ya, itu ajaran nggak? Itu tidak ada hubungan. Apakah di sunat dalam itu Alkitab. merupakan Sunat ajaran hati. dari Yesus atau tidak? Sunat hati, oke, sunat hati boleh. Sunat hati lagi, aduh, mati lah gua. Jadi tapi kalau sunat secara lahiriah itu ya kesehatan boleh. Steffi tunggu dulu. Itu di dalam Kejadian itu perjanjian kekal antara Tuhan dan Abraham. Itu perjanjian kekal, turun temurun itu kekal. Jadi bukan cuma keturunan, sesampainya juga di situ orang yang beli dengan uang di luar daripada keturunan daripada Abraham itu tetap disunat. Itu perjanjian kekal. Apalagi Yesus itu turunan daripada Abraham kan? Yesus itu. Dari mana kau kata itu tadi sunat hati? Dari mana kata Yesus? Itu perjanjian kekal. Karena memang sudah, berarti Anda tidak ikuti Yesus. Lanjut Blender. Tidak ada itu perjanjian kekal antara Abraham dan keturunan dan di luar daripada keturunan yang dibeli dengan uang itu kamu baca. Walaupun yang dibeli dengan uang itu walaupun di luar daripada keturunan Abraham itu perjanjian kekal. Itu bukan berbicara adat. Tidak ada acara adat istiadat itu sunat. Tidak. Itu perintah Tuhan dalam Bibelmu itu. Perjanjian kekal. Lanjut Blender. Udah jelas kan? Itu satu. Dan ini bukan oknum tapi keseluruhan. Itu ajaran. Yang kedua, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas? Mandi. Mati. Oh, itu tidak semua itu. Nah, ayo lu, kok nggak semua? Siapa yang ngajarkan pakai peti dan pakai jas? Sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri. Siapa? Dan itu juga tidak menyangkut entah mau. Loh, itu ajaran enggak? Sedangkan Yesus tidak menggunakan jas. Yesus menggunakan kain lenan. Tunggu. Siapa yang ajarkan? Kain kapan Blender? Kain kapan? Kain kapan? Dikapani. Ada data di Bibel itu. Ada. Yesus mati dikapani. Yesus mati dikapanin. Itu kan merupakan ajaran. Yo, udah dua ya masuk neraka ya. Udah dua nih masuk neraka kalian nih. Udah. Yang ketiga. Oke? Siapa yang ngajarkan kalian ibadah di gereja? Udah berserak, dicampakkan lagi ke neraka ini udah ke neraka banyak. Oh, capek kali kalian. Neraka, udah, 3. Keempat. Siapa yang mengatakan kalian harus menyembah Yesus? Wah, udahlah, neraka paling bawah kalian. Neraka paling bawah, nggak bisa kau jawab semuanya. Nggak bisa kau jawab semuanya 24 ini. Neraka paling bawah, udah selesai. Lanjut. 5 lagi. 5 apa? 5-nya apa? Ya ini aja udah jelas ini kan? Ini aja udah jelas. 4 ini aja coba. 4 ini saja sudah berserak lah masuk neraka.
Apa yang kau ikutin Itu dari Yesus? semua- Coba aku tanya, apa yang kalian ikutin dari Ini yang Yesus? saya jawab. Oke, kelima, aku ini ikutin yang saya kelima, kelima, ya. Kapan pula lagi? Yesus pernah membawa Kristen kepada kalian? Jadi Oke, kalau lanjut. maksud blender keluar kata Kristen dari mulut Yesus, datanya di mana gitu. Mana datanya? Lanjut. Lanjut, oke, 6 lagi, ya. Siapa yang memerintahkan dan mengajarkan kalian makan babi? Yo. Yuk. Semua enggak ini aja nggak ada bisa kau jawab. Gimana? Udah kecampak lah semua. Hampir hancur kayak babak belur. Neraka kan? Yo. Sepakat? Neraka? Saya jawab. Saya jawab kan? Ya. Yo. Jawaban saya adalah semua agama di dunia ini kalau tidak melakukan kasih semua ke neraka. Aduh, Mak Jang, matilah kasih. Mati bisa. Buat apa kan? Kalau Aduh, Mak. melakukan Oke, ku ikutin seleramu, Oke. Berarti Stepi. berapa kali tanpa Oke, kasih baik. semua ke neraka. Oke, Stepi, berarti poinnya adalah kau mengimanin Yesus yang membawa hukum kasih, iya? Yo, Benar? raja damai, raja Oke, kasih. baik, Raja Damai. Hukum sejahtera. kasih. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu Ya. dan pikiranmu, benar? Amin, yes. Amin, oke. Yang kedua, kasihlah sesama manusia, oke? Yes. Inilah pedomanmu ya, yang membuat kau selamat. Yo. Kau jalankan ini, oke? Nah, bagaimana dengan Lukas 14:26? Yesus berkata, Apa itu? Lukas 14:26, Yesus berkata, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai pengikut Yesus. Jawab tuh. Saya jawab. Jawab. Yo, itu kalau kasih cinta kepada Yesus Kristus itu tidak ada yang lebih daripada itu. Cambuk lu, cambuk. Jadi semua Sebentar. mau orang tua, mau Dulu, siapa, mau sebentar. pendeta, Sekali lagi mau saya katakan, siapapun. Stepi. Yo. Stepi, tadi kau mengatakan kasih. Aku membaca di Lukas 14:26 ayat 26. Yesus berkata dengan jelas, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai pengikut Yesus. Artinya kau harus membenci orang tuamu. Karena kasih kepada Yesus. Hah? Karena kasih kepada Yesus. Cinta Harus dia kau benci lebih orang dari tuamu. Di segala-galanya. mana kau katakan tadi hukum kasih terhadap manusia? Gugur. Wah, bagaimana gugur? Itu Gugurlah. sekarang saya tanya. Itu membenci orang tua. Sekarang saya tanya. Kalau ada umat muslim, ada mualaf begitu. Mualaf. Itu kira-kira bagaimana? Mereka mencintai Allah lebih dari segala-galanya, walaupun sekalipun orang tua taruhan untuk entah mungkin mau bunuh atau apa. Tetapi Kalau karena dari kasih Kristen, mereka kalau dari kepada Kristen Tuhan. ke Islam gitu maksudnya? Kristen ke Islam. Iyo. Maksudnya Kristen ke Islam. Loh, kalau dari Kristen ke Islam dia sadar, dia benar-benar mengikuti perkataan Yesus. Dia tidak meninggalkan Yesus, justru dia mencintai dan menjalankan hukum kasih Yesus. Salah satunya, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Itu yang benar-benar pengikut Yesus. Jelas? Kasihlah, karena apa? Yesus tidak pernah menyatakan dirinya untuk disembah. Yesus memerintahkan untuk menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar. Kasihlah Tuhanmu. Itu Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Yesus. Itu yang dikatakan benar-benar pengikut Yesus, tidak meninggalkan Yesus, justru menjalankan hukum kasih Yesus. Itu dia. Paham? Jadi apa bedanya? Ada apa bedanya kalau Jadi begini maksudnya blender, jadi begini. Jadi dia maksud tadi itu kamu maksud, jadi kalau Kristen itu masuk Islam, terus ibunya yang mualaf ini, ibunya itu marah sama dia. Nah, tapi yang dia masuk Islam ini dia tidak boleh benci sama orang tuanya. Itu dilarang. Dia tetap berbakti kepada orang tuanya, tetapi itu dia harus mendengarkan orang tuanya itu dalam artian itu kan dia sudah mualaf. Tetapi dia tidak bisa benci orang tuanya, tidak bisa. Itu tidak bisa. Itu dia tetap hormati ibunya walaupun dia sudah berbeda akidah dengan ibunya. Tapi dia tetap menghormati itu ibunya. Kalau dia durhaka tidak bisa.
Dalam artian durhaka itu kalau tentang dia sudah masuk Islam itu tidak bisa diganggu gugat. Tetapi kalau misalnya ibunya suruh dia kemana dia harus pergi. Betul Kamu itu. pergi ini dia harus ikuti. Tidak bisa dia bantah walaupun dia sudah berbeda akidah. Begitu, Betul. bukan dibenci begitu. Udah dia benci. Kalau dia juga sudah itu mualaf itu tidak lagi siang-siang maling seng. Nggak mau lagi maling-maling seng siang-siang. Bonal sekalian disapa itu Albi Boyle Bonal. Silakan disapa Bonal. Nah, Albi, selamat sore. Silakan bisa ngomong. Jadi gini loh Pak Stepi. Kalau sudah memeluk Islam itu artinya tidak lagi pakai Bible sebagai sumber akidahnya. Kalau Anda membaca Bible dengan baik, sebenarnya kitab itu sangat menista Yesus, anaknya Maria ini. Ya, saya Pak saya kasih data. Di Bible itu, ya Yesus itu ditangkap, Yesus itu ditelanjangin, Yesus itu diludahi, Yesus itu diberi mahkota berduri, kemudian disuruh mikul salib sampai ke atas. Sampai di atas minum anggur asam, sampai di atas diikat tangannya, sampai di atas dipaku tangannya, sampai di atas digantung di salib, ditombak lambungnya, mati terkutuk. Ini bentuk penghinaan. Nah kalau dia sudah keluar nggak pakai itu, alhamdulillah kembali ke Islam, memuliakan anaknya Maria, Yeshua Masya. Karena di dalam Al-Quran tidak demikian kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Gitu Pak Stepi. Apakah Anda percaya? Pertanyaan kepada Anda, dengerin dulu terakhir. Apakah Anda yakin? Apakah Anda percaya anaknya Maria diperlakukan sangat-sangat memalukan itu? Silakan. Ya, kalau Bapak kalau dari sisi jasmani ya mungkin ya sebagai sangatlah tidak benar kalau anak nah, tidak benar. Tapi Anda masih imani, tidak benar tapi diimani. Ini dilihat dari sisi manusia, ya. Tetapi kalau dilihat dari sisi kuasa pekerjaan Tuhan, nah itu dahsyatnya, ya. Jadi tidak ada jalan lain selain hanya itu yang bisa Tuhan lakukan, ya. Karena dikatakan memang Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kita dulu tidak bukan bisa... ke situ pertanyaannya Pak Stevi, dengarkan. Yesus itu disalib secara tragis begitu. Ini ajaran keji atau ajaran kasih? Oh itu kasih itu. Kasih. Itu dahsyatnya Tuhan orang Kristen di situ. Itu dahsyatnya. Bang, itu dipermalukan, Bang. Itu dahsyat. Bang, itu Yesus, Bang Stepi itu dipermalukan loh di tiang salib. Masa ajaran kasih? Itu luar biasa. Itu luar biasa. Bang, terkutuk loh itu di tiang salib, Bang. Orang yang tergantung di tiang salib itu. Dengerin dulu, Pak Stepi, dengerin dulu. Ya. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini ajaran kasih, ajaran kutuk. Itu kutuk manusia yang dipaku itu. Ya, siapa yang dikutuk di situ? Dikutuk itu semua isi dunia punya kejahatan itu. Enggak. Datanya tertulis. Kristus telah menebus, dengerin dulu datanya saya bacain ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa orang yang digantung di tiang salib? Ya, Yesus mewakili. Yesus, manusia, apakah dengerin, apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Itu kutuk, memang kutuk manusia berdosa isi dunia ini yang dikutuk itu. Yesus tanggung di atas kayu salib. Apakah Anda mengimani Yesus terkutuk? Yesus tidak terkutuk, ya, bukan Yesus yang terkutuk. Di situ tidak menulis bahwa Yesus terkutuk. Jadi itu mewakili
isi dunia, kutukan dunia ini, setiap perbuatan manusia itu harus dipaku di kayu salib. Tujuannya bang, saya nggak nanya tujuannya. Apakah Yesus digantung di tiang salib? Ya betul. Oke, apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Terkutuk, memang dosa itu terkutuk. Terkutuk. Itu. Apakah Yesus terkutuk? Dosa yang kutukan. Yesus tidak berdosa. Dia bukan apakah orang Yesus berdosa. Apakah Yesus terkutuk? Tidak, orang yang berdosa. Dosa itu yang kutukan dosa. Itu Pasti, yang dipakukan di kayu salib. Bro, yang digantung di salib siapa? Yesus. Orang yang digantung di salib terkutuk nggak? Ya itulah kutukan dosa. Itu dosa yang kutukan dosa itu yang dipakukan di dalam diri Yesus. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang dikatakan tadi Elohim itu, yang luar biasa itu. Oke, Bro Handi, jadi begini. Jadi kalau di dalam Ulangan 21, 23 itu Tuhan berkata di situ, yang digantung di kayu salib itu dikutuk oleh Tuhan, betul? Ya, itu dikutuk. Betul. Oke, jadi Yesus itu dikutuk oleh Tuhan? Saya luruskan lagi, Yesus itu bukan dikutuk, ya. Tapi itu dosa. dikutuk. Upah dosa itu mau dikutuk. Di dalam Ulangan, Anda baca Anda bawa Bible? Anda bawa punya? Anda punya? Yo, Oke, Anda buka, Anda buka dulu Ulangan 21 itu 23. Baca dulu. Apa bunyi situ? Baca. Apa bunyi itu situ apa coba? Coba kamu baca, saya dengar. Ayo. Saya tidak bawa Bible, jadi Oh, tidak bawa. Sebab orang yang digantung terkutuk itu oleh Tuhan. ya. Oke, jadi Yesus itu dikutuk oleh Tuhan. Lagi-lagi yang digantung dipakukan di atas kayu salib memang Yesus, tetapi bukan Yesus yang dikutuk, ya. Enggak, kata Tuhan yang tergantung di kayu itu, di salib itu dikutuk oleh Tuhan di dalam Ulangan, bukan bicara di Galatia. Galatia juga sudah jelas di situ terkutuk Yesus, tapi sudah kamu menolak itu. Oke, kamu bantah dengan dasar tidak ada data. Nah, sekarang di dalam Ulangan 21 yang saya baca itu, di situ jelas tertulis yang digantung di kayu itu, di salib itu dikutuk oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengutuk orang itu. Betul. Oke, jadi Yesus itu dikutuk oleh Tuhan? Betul? Kamu setuju? Karena dosa. Oh, berarti Yesus berdosa? Sehingga dia harus tanggung. Ya. Oh, jadi Yesus berdosa itu? Aduh, bagaimana ini Pak Restrum? Jadi Yesus berdosa dikutuk oleh Tuhan kalau orang sudah... Tunggu dulu, Anda paham tidak Bapak? Bapak Anda paham saya kata ini di dalam Ulangan? Anda bisa baca Ulangan 21. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, ini digantung, ini terkutuk oleh Tuhan. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Tuhan kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi di sini kalau orang yang digantung itu dikutuk oleh Tuhan. Nah, jadi betul. Yesus digantung dikutuk oleh Tuhan, kau imani? Kau percaya itu? Upah dosa itu maut karena itu kutukan. Ya. Nah, kutukan. Berarti Yesus terkutuk ya, dikutuk oleh Tuhan. Oke, sudah. Sambungin ke Galatia 3:13. Sambungin, Bang. Nah, baru ke Galatia 3:13 itu. Galatia 3:13 sudah baca? Galatia 3:13? Yo, lanjut. Anda tahu itu Galatia? Saya baca. Lanjut. Oke, Galatia 3:13 ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. Ya, menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Nah, jadi Yesus terkutuk. Jadi Yesus terkutuk, dua data itu ya jelas Yesus terkutuk. Coba pelan-pelan baca. Sorry, Ya, coba Bapak pelan-pelan baca. Ini sudah pelan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Kristus telah menebus kita dari kutuk dosa. Iya. Lanjut. Dengan jalan menjadi kutuk, kutuk kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung di pada kayu salib siapa? Yesus, betul? Betul. Berarti Yesus terkutuk. Ya, berarti Yesus terkutuk. Salah itu.
Loh, Bapak ini, baca berarti tadi kan data sudah ini itu. salah ya? Data ini salah. Ya. Data ini dikatakan terkutuklah orang yang digantung Iya. pada kayu salib. Bang Juma maju, Bang Juma. Bang Juma, Masa guru lah. Permisi. coba pelajari. Permisi. Tamakin dikasih. Tak kok nanya. Ya, seorang anak TK bertanya kepada gurunya, Pak Guru Stevi, Yo. hukum Taurat Pak Juma. itu diturunkan ke bumi untuk siapa, Bapak? Ya, semua isi dunia ini, isi bumi ini. Iya saya, mentang-mentang saya masih anak TK. Yo. Hukum Taurat itu bukan untuk orang di luar Yahudi, Bapak. Saya anak TK saja paham. Yo, silakan. Apanya yang silakan, Pak? Lanjut, maksudnya lanjut. Lanjut untuk nipu saya, Pak. Itu Pak Juma. Iya. Ya, Pak Juma. Ya. Hukum Taurat untuk siapa, Pak? Hukum Taurat. Itu yang tadi saya jawab. Itu khusus semua makhluk ciptaannya. Dia mulai dalam isi Bapak dunia. mau menipu lagi.